Ini adalah kisah seorang pemuda yang menjadi kaya hanya dalam satu malam, setelah dirinya tertidur di kamar 305 di sebuah hotel dan bertemu Nyi Roro Kidul. Begini cerita selanjutnya. Di sebuah desa kecil di pesisir Pangandaran, pagi yang cerah hanya membawa beban baru bagi Danu. Pemuda 25 tahun itu memulai harinya dengan menyeret langkah menuju pantai, di mana perahu tuanya terombang-ambing oleh ombak kecil. Matahari baru saja menampakkan sinarnya, tetapi wajah Danu sudah penuh peluh dan lelah. Kehidupan telah memaksanya untuk dewasa lebih cepat, menjadi tulang punggung keluarga setelah kematian ayahnya 3 tahun lalu. Setiap hari terasa seperti pertempuran tanpa akhir untuk membawa makanan pulang ke rumah yang hampir roboh. Kenangan tentang ayahnya masih menghantui Danu. Ayahnya adalah nelayan tangguh, seorang pria yang dihormati dan disegani. Namun, lautan yang menjadi sahabat sang ayah berubah menjadi musuh pada suatu malam badai. Danu masih mengingat dengan jelas saat tubuh ayahnya ditemukan terdampar di pantai. Kematian itu merenggut segalanya dari mereka, pemimpin keluarga, penghasilan utama, dan juga tawa ibunya. Sejak itu, ia harus menggantikan peran ayahnya, tetapi tangannya yang muda tak sekuat yang ia harapkan. Hari itu, hasil tangkapan Danu sangat sedikit. Beberapa ikan kecil menggantung lemas di jaringnya. Ia berjalan pulang dengan kepala tertunduk, melewati tatapan warga desa yang penuh iba dan cemoohan. Kasihan sekali dia, muda-muda sudah terbebani seperti itu, salah seorang ibu berbisik pada tetangganya. Yang lain menimpali, apa gunanya bertahan? Laut sudah tidak memberi berkah. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati Danu, tetapi ia tetap melangkah, menggenggam ember kecilnya dengan penuh keputusasaan. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya tengah duduk di lantai dengan wajah pucat. Wanita tua itu berusaha menyembunyikan batuk keras yang terus-menerus mengguncang tubuhnya. "Nak, jangan terlalu memikirkan ibu. Ibu baik-baik saja," katanya dengan suara lemah. Namun, Danu tahu itu dusta. Ibunya menahan rasa sakit, seperti dirinya yang menahan kepedihan hidup setiap hari. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan kurus wanita itu sambil berbisik, "Ibu, maafkan aku belum bisa memberikan kehidupan yang lebih baik." Malam tiba, dan rumah kecil mereka hanya diterangi oleh lampu minyak yang hampir kehabisan minyak. Danu memandang liontin perahu kecil yang menggantung di lehernya, satu-satunya peninggalan ayahnya. Ia menggenggam benda itu erat, seolah mencari kekuatan dari kenangan. Dalam hati, ia berdoa dengan lirih, "Ayah, jika kau masih ada di sana, tolong tunjukkan jalan. Aku lelah." Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia buru-buru menghapusnya saat mendengar ibunya memanggil. Namun, malam itu tak membawa kedamaian. Danu terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat perahu ayahnya terombang-ambing di tengah badai, lalu tenggelam ke dasar laut. Dari dasar laut, sepasang mata hijau menatapnya dengan tajam, seolah memanggilnya untuk mendekat. Ia terbangun dengan napas tersengal, memandang sekeliling kamar kecilnya yang gelap dan dingin. Mimpi itu terasa nyata, meninggalkan rasa takut yang mengendap di hatinya. Keesokan harinya, Danu memutuskan untuk melaut lebih jauh dari biasanya. Ia tidak peduli pada risiko, hanya berharap dapat membawa pulang hasil tangkapan yang lebih baik. Lautan terbentang luas di hadapannya, tampak tenang namun penuh rahasia. Dalam hati, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang besar dan tak terlihat. Tekadnya semakin kuat, meski ia tahu kehidupan ini tak pernah memberikan apa yang ia inginkan tanpa meminta sesuatu sebagai gantinya. Di ufuk timur, langit mulai berubah merah, seperti pertanda sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, Danu hanya melihat itu sebagai semangat baru untuk bertahan. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya dalam waktu dekat. Dalam keheningan laut pagi itu, takdir telah bersiap menunggunya dengan misteri yang akan mengguncang kehidupannya hingga ke dasar jiwa. Langit berubah kelam lebih cepat dari yang Danu bayangkan. Ombak yang semula tenang mulai menggulung liar, seolah marah pada keberadaan perahu kecilnya. Danu, yang tadinya berharap menangkap lebih banyak ikan, kini hanya ingin selamat kembali ke pantai. Ia mendayung sekuat tenaga, melawan angin yang menderu, sementara hujan mulai turun deras. Tubuhnya basah kuyup, napasnya tersengal, dan rasa takut mulai menghantui pikirannya. Laut malam itu seperti monster yang siap menelannya kapan saja. Setelah berjuang selama berjam-jam,
Danu akhirnya berhasil mencapai pantai dengan perahunya yang hampir terbalik. Tubuhnya lemas, tangannya gemetar memegang dayung. Dalam hujan yang tak kunjung reda, ia menyeret tubuhnya menuju jalan setapak. Tetapi ketika ia hendak bergegas pulang, suara gemuruh petir yang menggelegar membuatnya terhenti. Jalan di depan gelap gulita, dan hujan membuatnya sulit melihat apapun. Ia tahu, melanjutkan perjalanan dalam kondisi seperti itu hanya akan membahayakan nyawanya. Dalam kebingungan, matanya menangkap bayangan sebuah bangunan tua di kejauhan, di antara pohon-pohon kelapa yang bergoyang tertiup angin. Bangunan itu tampak tak terawat, dengan jendela yang sebagian besar pecah. Namun, lampu temaram di depan pintu masuk memberikan sedikit harapan. Danu memutuskan untuk menuju ke sana, berharap bisa berlindung hingga badai reda. Ketika ia mendekat, aroma bunga melati samar-samar tercium, bercampur dengan hawa dingin yang aneh. Pintu penginapan itu terbuka perlahan sebelum Danu sempat mengetuk. Seorang pria tua dengan wajah keriput berdiri di ambang pintu, memandang Danu dengan tatapan tajam. "Kau mencari tempat berlindung?" tanya pria itu dengan suara berat. Danu mengangguk tanpa banyak bicara, terlalu lelah untuk menjelaskan. Pria itu mengangguk pelan dan menyerahkan sebuah kunci kepada Danu. "Kamar 305, tapi ingat, jangan pernah keluar hingga fajar tiba." Ucapannya terdengar seperti peringatan, namun Danu terlalu lelah untuk memedulikannya. Kamar 305 terletak di ujung lorong panjang. Saat Danu membuka pintu, hawa dingin menyergap tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Kamar itu sederhana namun bersih, dengan ranjang kayu, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke laut. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah cermin besar dengan bingkai berukir indah yang diletakkan di sudut ruangan. Cermin itu memantulkan bayangan Danu dengan cara yang terasa janggal, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pantulan biasa. Danu merebahkan tubuhnya di ranjang, membiarkan kelelahan mengambil alih. Namun, ketika ia hampir tertidur, suara langkah kaki halus terdengar di lorong. Ia membuka mata, jantungnya berdebar. Suara itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Danu menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi, tetapi tidak ada apa-apa. Dengan rasa penasaran yang bercampur takut, ia memberanikan diri membuka pintu. Lorong itu kosong, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Ketika ia kembali ke dalam kamar, cermin besar itu tampak berbeda. Refleksi di dalamnya memperlihatkan sesuatu yang tidak ada di ruangan. Sosok wanita anggun mengenakan kebaya hijau, berdiri di dekat jendela. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap Danu melalui cermin. Danu berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Tubuhnya membeku, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merasa seperti dipanggil oleh sesuatu yang tidak ia mengerti, sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Danu. Ia tidak bisa tidur, hanya duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut. Setiap kali ia mencoba untuk menutup mata, bayangan wanita itu kembali muncul dalam pikirannya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa tentang tempat ini, sesuatu yang tidak seharusnya ia temui. Tapi jauh di dalam hatinya, ia juga merasa bahwa pertemuan ini bukan kebetulan, bahwa ini adalah awal dari takdir yang telah menunggunya. Fajar masih jauh, dan Danu hanya bisa bertahan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika malam semakin larut, Danu tak lagi mampu menahan rasa lelah yang mendera tubuhnya. Ia tertidur dengan posisi duduk di sudut kamar, tetapi tidurnya jauh dari tenang. Mimpi yang datang kepadanya begitu nyata, seperti menyentuh setiap sudut kesadarannya. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah samudera luas yang berwarna hijau zamrud. Ombak-ombak berkilauan memantulkan cahaya rembulan, menciptakan suasana magis yang menenangkan sekaligus menakutkan. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berjalan di atas air. Gaunnya yang hijau berkilauan seperti sisik ikan, dan rambut panjangnya tergerai di tiup angin. Wanita itu semakin mendekat, hingga akhirnya berdiri tepat di depannya. Mata hijau zamrud wanita itu menatap Danu dengan dalam, seolah mampu membaca setiap pikiran dan rahasia yang ia simpan. "Kau telah memasuki wilayahku," katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Lautan Selatan." Danu terkejut sekaligus takut. Nama Nyi Roro Kidul adalah legenda yang sering ia dengar dari cerita-cerita di desanya, tetapi ia tak pernah menyangka akan bertemu dengannya.
Ampuni saya, Gusti, kata Danu dengan suara gemetar. Saya hanya mencari tempat berlindung dari badai. Wanita itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya mengandung misteri yang sulit Danu pahami. Kau tidak perlu takut, katanya. Kau telah dipilih oleh laut untuk menerima berkah, tetapi berkah ini tidak datang tanpa syarat. Nyi Roro Kidul kemudian mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah kotak kecil berwarna emas muncul di telapak tangannya. Di dalam kotak ini terdapat kekayaan yang bisa mengubah hidupmu, katanya. Namun, ada dua syarat yang harus kau patuhi. Pertama, kau tidak boleh meninggalkan Pangandaran. Kedua, kau tidak boleh mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun, bahkan kepada ibumu. Danu ragu sejenak, tetapi bayangan kehidupan sulit yang ia jalani bersama ibunya membuatnya mengangguk. Bagus, kata Nyi Roro Kidul. Mulai sekarang, hidupmu akan berubah. Tetapi ingat, langgar janji ini, dan semua yang kau dapatkan akan lenyap dalam sekejap. Dengan satu gerakan tangan, wanita itu menghilang, dan Danu terbangun dengan terengah-engah. Ia berada di kamar 305, tetapi sesuatu telah berubah. Di atas meja kecil di sudut ruangan, kotak emas seperti yang ada dalam mimpinya benar-benar ada di sana. Tangannya gemetar saat ia mengambil kotak itu dan membukanya. Isi kotak itu membuat Danu terpana. Emas, berlian, dan uang tersusun rapi di dalamnya, jumlahnya lebih dari cukup untuk mengubah hidupnya dan ibunya. Namun, bersama kekayaan itu, ada rasa takut yang mengendap di hatinya. Ia tahu kekayaan ini bukan hadiah biasa. Ada kekuatan besar yang menyertainya, kekuatan yang tak boleh ia abaikan. Ia menutup kotak itu rapat-rapat dan memutuskan untuk segera kembali ke rumah sebelum fajar tiba. Setelah sampai di rumah, Danu menyembunyikan kotak itu di bawah lantai kamar tidurnya. Pagi harinya, ia mencoba menjalani hidup seperti biasa, tetapi perasaan bahwa sesuatu telah berubah terus menghantuinya. Ia memutuskan untuk menggunakan sebagian kecil dari kekayaan itu untuk membeli makanan bagi ibunya. Ketika ia menyodorkan nasi dan lauk yang lengkap, ibunya terkejut. "Dari mana kau mendapatkan semua ini, Nak?" tanya ibunya curiga. "Aku menjual ikan dengan harga." "Bagus," bohong Danu, sambil menghindari tatapan ibunya. Hari-hari berlalu, dan Danu mulai menggunakan kekayaannya untuk memperbaiki rumah dan membeli perahu baru. Warga desa mulai memperhatikan perubahan itu dan bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan uang. Namun, Danu selalu memberikan alasan yang masuk akal, meski dalam hatinya ia merasa bersalah. Ia tahu rahasia ini terlalu besar untuk ia tanggung sendirian, tetapi ia juga tahu bahwa melanggar janji pada Nyi Roro Kidul bukanlah pilihan. Dalam diam, ia hanya berharap kekayaan ini benar-benar bisa membawa kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Kehidupan Danu perlahan berubah. Rumah kayu mereka yang dulu lapuk kini berdiri kokoh dengan atap baru yang rapat. Ibunya tak lagi batuk-batuk akibat dinginnya malam, kini mereka memiliki selimut tebal dan baju hangat yang nyaman. Perahu tua yang selama ini menjadi saksi perjuangan Danu digantikan dengan perahu baru yang lebih besar dan dilengkapi alat tangkap modern. Namun, di balik semua kemewahan ini, Danu menyimpan rahasia yang membuat hatinya terus bergemuruh. Warga desa mulai melontarkan berbagai spekulasi tentang perubahan hidup Danu. Ada yang menganggapnya telah menemukan harta karun di laut, ada pula yang mencibir dan menuduhnya melakukan sesuatu yang tak wajar. "Aku dengar, dia melakukan ritual untuk mendapat kekayaan," bisik seorang tetua kepada kelompoknya. Meski gosip itu mengganggu, Danu tetap bersikap tenang, menjaga rahasianya sekuat mungkin. Hanya senyuman getir yang ia tunjukkan ketika orang-orang memuji keberhasilannya. Namun, rahasia itu semakin berat untuk ia pendam. Pada suatu malam, ketika ia sedang menghitung hasil tangkapan ikan yang melimpah, ibunya mendekatinya dengan wajah serius. "Danu, ibu tahu kau menyembunyikan sesuatu," katanya dengan suara pelan namun tegas. Danu terdiam, jantungnya berdetak kencang. "Kau tahu ibu tak pernah meminta apa-apa, tapi kali ini ibu ingin kau jujur. Dari mana semua ini berasal?" desak ibunya. Danu menunduk, berusaha menahan air mata. Ia ingin sekali bercerita, tetapi suara Nyi Roro Kidul terus terngiang di kepalanya, "Langgar janji ini, dan semua yang kau miliki akan lenyap." Dengan suara bergetar, ia hanya berkata, "Bu, percayalah, semua ini adalah hasil kerja keras." Ia merasa hatinya terkoyak, berbohong kepada wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya.
Malam itu, Danu mencoba mengalihkan pikirannya dengan tidur, tetapi ia kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat dirinya berada di tepi laut dengan ombak yang mengamuk. Dari dalam ombak itu, sosok Nyi Roro Kidul muncul, wajahnya tak lagi lembut, melainkan penuh amarah. "Danu, ingat janjimu," katanya dengan suara yang menggema, seolah datang dari kedalaman laut itu sendiri. "Jangan pernah melupakan siapa yang memberimu kehidupan baru ini." Danu terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat. Ia memutuskan untuk pergi ke pantai meskipun malam masih gelap. Ia berdiri di tepi laut, memandang gelombang yang bergulung-gulung di bawah sinar rembulan. "Apa yang harus kulakukan?" gumamnya lirih. Dalam heningnya malam, ia merasa seolah lautan berbicara kepadanya, mengingatkan bahwa kekayaan yang ia miliki bukanlah miliknya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, tekanan batin Danu semakin besar. Setiap langkahnya diikuti oleh perasaan bersalah dan ketakutan. Kekayaan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi beban. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia miliki saat ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa mengubah hidupnya dan ibunya, tetapi di sisi lain, ia tak bisa hidup dengan tenang. Bahkan, tatapan ibunya yang penuh tanya semakin menghantui pikirannya. Di puncak kegelisahannya, Danu memutuskan untuk kembali ke penginapan tua tempat semuanya dimulai. Ia berharap bisa bertemu kembali dengan Nyi Roro Kidul, mencari jawaban atas beban yang ia rasakan. Malam itu, dengan hati yang berat, ia berjalan menuju kamar 305, berharap bahwa wanita laut itu akan muncul lagi. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya pada kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, langkah Danu terasa berat saat ia mendekati penginapan tua di tepi pantai. Badai kecil menyertai perjalanannya, seolah langit ingin mengingatkannya pada malam pertama ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kebimbangan dan ketakutan. Pintu penginapan tua itu terbuka dengan suara berderit seperti sebelumnya, dan pria tua penjaga penginapan muncul dari kegelapan. Tatapan pria itu kali ini penuh peringatan. "Kau kembali, pemuda?" tanyanya pelan. Danu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia berjalan melewati lorong panjang yang dingin, hingga akhirnya tiba di depan pintu kamar 305. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Saat ia mendorong pintu, suasana kamar yang sama menyambutnya, cermin besar di sudut, jendela yang menghadap ke laut, dan keheningan yang menyesakkan dada. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin, lebih berat. Ia duduk di kursi dekat cermin, menatap pantulan dirinya sendiri yang tampak lelah dan kusut. "Nyi Roro Kidul," bisiknya pelan. "Jika kau mendengar, aku ingin berbicara. Aku ingin memahami apa yang kau inginkan dariku." Tidak ada suara balasan, hanya gemuruh ombak di kejauhan. Namun, perlahan, cermin itu mulai berubah. Pantulan Danu menghilang, digantikan oleh pemandangan laut yang berkilauan dalam warna hijau zamrud. Dan dari balik ombak, sosok Nyi Roro Kidul muncul. "Kau kembali," katanya dengan suara yang lembut namun tegas. "Apakah kau melupakan janji yang kau buat padaku, Danu?" Wajahnya yang dulu anggun kini terlihat lebih keras, lebih dingin. Danu menggeleng, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak lupa, Gusti," katanya dengan suara bergetar. "Tapi aku tak sanggup lagi hidup dengan rahasia ini. Aku merasa seperti sedang mengkhianati orang-orang yang kucintai." Nyi Roro Kidul mendekat, wajahnya kini berada sangat dekat dengan cermin. "Kekayaan bukanlah berkah tanpa harga, Danu," katanya. "Kau telah menerima tawaranku, dan kini kau terikat pada laut ini. Jika kau ingin melepaskan beban ini, kau tahu apa yang harus kau lakukan." Danu menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu, Gusti?" tanyanya. "Apakah aku harus mengembalikan semua ini?" Wanita itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya membawa ancaman yang samar. "Tidak semudah itu, Danu. Kekayaan ini telah melekat pada hidupmu. Jika kau ingin kebebasan, kau harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga." Danu merasa dadanya seperti dihantam batu. "Apa yang harus aku serahkan?" tanyanya, meski dalam hatinya ia sudah tahu bahwa jawabannya tidak akan mudah diterima. Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya melalui cermin, menunjukkan bayangan ibunya yang sedang tertidur di rumah mereka. "Ibumu," katanya dengan suara dingin.
Dia adalah pengorbanan yang harus kau berikan untuk menebus apa yang telah kau terima. Laut tidak pernah memberi tanpa meminta kembali. Danu terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Ibuku adalah satu-satunya alasan aku bertahan hidup. Serunya dengan putus asa. Nyi Roro Kidul menghilang perlahan, meninggalkan satu pesan terakhir yang menggema di kamar itu. Kau punya waktu sampai purnama berikutnya, Danu. Jika kau tidak membuat keputusan, aku yang akan membuatnya untukmu. Suara itu hilang, meninggalkan Danu sendirian dalam keheningan yang mencekam. Ia memeluk lututnya, mencoba mencerna kebenaran yang baru saja ia dengar. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ada jalan lain, atau apakah hidupnya kini benar-benar berada di tangan lautan. Danu pulang dengan langkah gontai. Hujan mulai turun, menambah suram suasana hatinya. Ia tak bisa menghapus bayangan terakhir Nyi Roro Kidul yang dengan tegas memintanya memilih, mempertahankan kekayaan dengan pengorbanan ibunya atau kehilangan segalanya. Sepanjang perjalanan pulang, suara hatinya bertarung hebat. Ia ingin melindungi ibunya, tetapi ia juga tahu apa yang akan terjadi jika ia melanggar janji. Bayangan kehancuran hidupnya terus menghantuinya. Sesampainya di rumah, Danu mendapati ibunya sedang duduk di depan tungku, memasak sup sederhana dari sisa bahan yang ia beli beberapa hari lalu. "Kau dari mana, Nak?" tanya ibunya dengan lembut. Danu hanya tersenyum kecil, menyembunyikan rasa gelisahnya. "Aku hanya berjalan-jalan ke pantai, Bu," jawabnya. Namun, matanya terus mencuri pandang pada wajah lelah ibunya. Wanita itu telah mengorbankan segalanya demi dirinya, dan kini lautan menuntut sesuatu yang bahkan lebih berharga. Malam itu, Danu duduk di tepi ranjangnya, memandangi kotak emas yang menjadi awal segalanya. Kekayaan itu ada di hadapannya, tetapi kenikmatannya terasa jauh. Ia mencoba mencari jalan keluar, berpikir keras bagaimana caranya melawan takdir yang sudah digariskan. Namun, ia tahu melawan Nyi Roro Kidul bukanlah pilihan. Lautan bukan sekadar kekuatan alam, ia adalah sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih berkuasa dari dirinya. Semakin dekat malam purnama, semakin berat beban yang ia rasakan. Setiap kali ia melihat ibunya tersenyum, rasa bersalahnya semakin menggunung. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tidur pun menjadi hal yang mustahil. "Kau sakit, Nak?" tanya ibunya suatu malam, menyentuh dahinya dengan lembut. "Kau terlihat seperti menanggung beban berat. Ceritakan pada ibu, mungkin ibu bisa membantumu." Tetapi Danu hanya menggeleng, tak sanggup mengungkapkan kebenaran. Di tengah pergulatan itu, seorang teman lama Danu, Gandhi, datang berkunjung. Gandhi adalah sahabat Danu sejak kecil yang kini tinggal di desa sebelah. "Kau berubah, Danu," katanya sambil menyesap teh. "Kekayaan ini membuatmu seperti orang lain. Apa kau tak bahagia?" Pertanyaan itu membuat Danu terdiam lama. "Aku ingin bahagia, Gandhi," jawabnya pelan. "Tapi aku merasa terkurung di dalam sesuatu yang tidak aku pahami." Gandhi hanya menatapnya bingung, tetapi ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam berikutnya, Danu kembali ke pantai. Ia berdiri di tepi laut, memandangi bulan yang hampir purnama. Angin malam menggigit kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Dalam hati, ia memanggil Nyi Roro Kidul, berharap bisa meminta belas kasihan. "Gusti," katanya dengan suara gemetar, "aku mohon, berikan aku jalan lain. Aku tidak bisa kehilangan ibuku." Namun, hanya suara ombak yang menjawabnya, bergulung tanpa henti seolah menertawakan permohonannya. Hari-hari terakhir menjelang purnama menjadi siksaan bagi Danu. Ia semakin sering memandangi wajah ibunya yang kini tampak lebih damai karena kehidupan mereka mulai membaik. Tetapi di balik itu, ada ketakutan besar yang menghantui. Ia tahu waktunya hampir habis. Malam purnama akhirnya tiba, dan bulan bersinar terang di langit Pangandaran. Danu duduk di tepi tempat tidurnya, menatap ibunya yang sedang tidur lelap. Air matanya mengalir tanpa henti. Ketika tengah malam tiba, suara langkah pelan terdengar dari arah pintu. Danu menoleh, dan di sana, berdiri sosok Nyi Roro Kidul dalam kebaya hijaunya. "Waktumu telah habis, Danu," katanya dengan suara dingin. "Apa keputusanmu?" Danu merasa tubuhnya lemas. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata tak mampu keluar dari mulutnya. Malam itu, hidupnya berada di titik penentuan, di mana takdir akan mengambil kendali penuh atas apa yang tersisa. Malam
Purnama memancar terang, menyinari wajah Nyi Roro Kidul yang berdiri tegak di depan Danu. Aura dingin memenuhi ruangan, dan waktu seolah berhenti. Danu duduk membeku di tepi ranjang, tubuhnya gemetar di bawah tatapan tajam sang penguasa Laut Selatan. "Aku menunggu jawabanmu, Danu," kata Nyi Roro Kidul, suaranya menggema seperti ombak yang menghantam karang. "Pilihlah, kekayaan atau ibumu." Danu merasakan dadanya sesak. Bayangan ibunya yang sedang tidur di ranjang seakan menambah berat keputusannya. Air matanya mengalir tanpa henti. "Gusti," katanya dengan suara bergetar, "aku hanya ingin membahagiakan ibuku. Tetapi, jika kekayaan ini berarti aku harus kehilangan dia, aku memilih untuk menyerahkan semuanya." Kalimat itu mengalir keluar dari mulutnya seperti pedang yang menusuk hatinya sendiri. Ruangan tiba-tiba sunyi, bahkan suara ombak pun terasa lenyap. Nyi Roro Kidul menatap Danu dengan mata penuh misteri. "Kau sungguh-sungguh?" tanyanya. Danu mengangguk, meski tubuhnya terasa lemah. "Aku lebih memilih hidup miskin daripada kehilangan ibuku," katanya lirih. Mendengar jawaban itu, ekspresi Nyi Roro Kidul berubah. Wajahnya yang tadinya dingin kini menunjukkan sedikit kehangatan, tetapi tetap penuh dengan aura wibawa. "Kau telah membuat keputusan yang sulit," katanya akhirnya. "Tidak banyak manusia yang akan menyerahkan kekayaan demi cinta pada orang tua mereka. Laut menghormati keputusanmu." Dengan satu gerakan tangannya, kotak emas yang selama ini menjadi simbol kekayaan Danu perlahan menghilang di udara. "Mulai saat ini, hidupmu akan kembali seperti semula. Namun, kau telah menunjukkan keberanian dan hati yang tulus. Itu adalah harta yang jauh lebih berharga." Danu hanya bisa terdiam, perasaan lega bercampur kehilangan memenuhi dirinya. Nyi Roro Kidul berjalan mendekatinya, kali ini dengan langkah yang lebih tenang. "Ingatlah, Danu," katanya. "Laut tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka yang menghormatinya. Jika suatu hari kau membutuhkan bantuanku, kau tahu di mana mencariku." Dengan itu, ia menghilang dalam kabut hijau yang menyelimuti ruangan, meninggalkan aroma asin laut yang khas. Pagi harinya, Danu terbangun dengan tubuh lemas, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Ia memandang sekeliling kamar, yang kini kembali seperti semula, sederhana dan lusuh. Tidak ada tanda-tanda kemewahan yang pernah ia miliki. Ia berjalan ke ruang tengah, di mana ibunya sedang memasak sarapan sederhana. "Nak, kau baik-baik saja?" tanya ibunya, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Danu tersenyum kecil dan mengangguk. "Aku baik-baik saja, Bu," katanya. Hari-hari berikutnya, Danu kembali ke kehidupannya yang sederhana sebagai nelayan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Meski tanpa kekayaan, ia merasa lebih damai. Hubungannya dengan ibunya semakin erat, dan ia belajar menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Ia juga mulai membantu warga desa yang membutuhkan, menggunakan pengalaman hidupnya untuk memberi semangat kepada mereka yang kehilangan harapan. Legenda tentang Danu dan kekayaannya perlahan-lahan menghilang dari pembicaraan warga desa. Namun, bagi Danu, pengalaman itu tetap menjadi pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang kita miliki di sisi kita. Dan setiap kali ia berdiri di tepi laut, memandang ombak yang bergulung, ia tahu bahwa laut selalu menjadi bagian dari hidupnya, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pengingat akan cinta, keberanian, dan pengorbanan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Danu mengembalikan segala kemewahan yang pernah ia terima. Kehidupannya kembali sederhana, bahkan lebih bahagia daripada sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, janji yang terucap kepada Nyi Roro Kidul. Meskipun ia merasa telah membuat pilihan yang benar, perasaan gelisah selalu menghantui hatinya, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, saat Danu dan ibunya duduk bersama di luar rumah, menikmati angin laut yang sejuk, Danu merasakan ketegangan di udara. Laut tampak lebih gelap dari biasanya, dan angin yang datang semakin kencang. "Bu, ada sesuatu yang aneh," kata Danu, matanya menatap horizon yang dipenuhi awan gelap. Ibunya hanya tersenyum, tetapi Danu bisa melihat kecemasan di wajahnya. "Tidak ada yang perlu kau khawatirkan, Nak. Laut itu seperti hidup, kadang tenang, kadang bisa sangat mengguncang." Tetapi malam itu, kegelisahan Danu semakin memuncak. Ia teringat kata-kata Nyi Roro Kidul, "Jika suatu hari kau membutuhkan bantuanku, kau tahu di mana mencariku."
Tanpa bisa menjelaskan alasannya, ia merasa seolah waktu itu telah tiba, waktu di mana ia harus membayar harga dari pilihannya.